Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah maba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang manasik umrah atau sifatul umrah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Ada sebuah kitab kecil bagus, Sifatul Umrah, yang akan saya baca. Ini sebagai pedoman awal kita supaya umrah kita sah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, idza wasala may yuridul umrata ila al-miqati ustuhibba lahu ay yaghtasila wa yatadazzafa. Ketika seseorang yang ingin umroh sampai di miqat, maka disunahkan baginya untuk mandi dan membersihkan diri. Mandi, niat ihram, dibersihkan dirinya dengan baik-baik, pakai sabun boleh, kan belum niat ihram. Setelah itu pakai kain ihram, kita niat, lalu kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu pakaian yang dipakai itu apa? Yang kedua, yatajarradu ar-rajulu min jam'il malabisil mukhayyatah wa yalbasu izaran wa ridaan wa yustahabbu ay yakuna abyadaini nadhifaini. Laki-laki itu wajib menggunakan pakaian yang tidak berjahit. Ya, pakaiannya laki-laki cuma 2, izar berupa kain yang dibuat sarung, rida kain yang dijadikan sebagai selendang atau sebagai surban. Seperti itu, dan disunahkan apabila kedua kain ihramnya tersebut itu putih keduanya. Nah, adapun perempuan, maka perempuan bebas menggunakan kain berjahit, itu silahkan saja, boleh. Yang penting jangan menggunakan pakaian suhroh, pakaian yang menimbulkan pandangan mata melirik dan memandang kepadanya, ataupun pakaian yang penuh dengan perhiasan. Pakaian perempuan hukumnya makruh menggunakan sarung tangan, dan sebagainya. Tetapi pakaian berjahit tidak haram atau tidak dilarang untuk perempuan. Yang nomor 3, sumayyan wi ad-dukhula fin nusuki biqalbih. Niat untuk masuk ke dalam nusuknya, ke dalam ibadahnya dengan hatinya. Ya, dalam hati niat ini melaksanakan ibadah umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sebagian teman ada yang melafadzkan dengan nawaitul umrah wa ahramtu biha lillah. Ada yang begitu. Nah, kalau niat untuk mengumrohkan saudaranya, ayahnya, suaminya, istrinya yang telah wafat atau dalam keadaan sakit tidak bisa untuk melaksanakan umroh, maka dia boleh berniat dalam hati, saya berniat untuk melaksanakan umroh bagi bapak saya, bagi ibu saya, namanya disebut lillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian wa yatalaffadhu bilisanihi, kemudian dia melafadzkan dengan lisannya labbaik Allahummal umrata, itu diucapkan. Ya, karena Nabi SAW melaksanakan demikian. Setelah kita niat umrah, summa yulabbi bitalbiyatin Nabi SAW wa hiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, disunahkan membaca talbiyah mulai dari tempat miqat kita sampai ke Baitullah. Terus talbiyah. Di bis kita talbiyah terus. Kalau dari Tan'im kita naik taksi, kita bisa talbiyah dekat. Tapi kalau dari Bir Ali lumayan jauh. Kalau ingin istirahat ya istirahat. Tapi begitu bangun lagi talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, itu seperti itu. Ya, fa idza wasala ilal baiti qata'a talbiyah. Tatkala dia sudah sampai ke Baitullah, talbiyahnya berhenti. Nah, makanya ketika kita masuk Masjidil Haram, kan selesai talbiyah tuh, masuk masjid kita baca Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita masuk ke dalam masjid, kita menuju pintu King Fahad, boleh, biasanya itu tempat untuk masuk umroh. Lalu masuk menuju ke Ka'bah gitu. Langsung menuju Ka'bah. Pada saat kita menuju Ka'bah, mulainya bukan langsung ke asal muter, tetapi pintu tersebut akan sampai di Rukun Yamani. Rukun Yamani kita jalan pelan-pelan sampai kepada Hajar Aswad, karena memulainya tawaf itu adalah pada saat kita berada di Hajar Aswad. Ya, posisi badan kita sebelah ini pas di Hajar Aswad, yang sebelah kanan kita itu harus lurus dengan lampu hijau yang ada di atas. Tidak boleh lebih. Kalau lebih kita harus mundur lagi karena batal, nggak sah tawafnya. Kemudian summa qasadal hajarul aswadu wa yastaqbalahu, kemudian dia mengarah ke Hajar Aswad dan menghadapinya.
summa yastalimuh biyaminihi wa yuqabbiluhu in tayassara dzalik. Kemudian dia istilam, mengusap ya dengan tangan kanannya, lalu menciumnya apabila itu mudah. Wala yu'adzin nasa bil muzahamati, dan tidak usah, nggak boleh menyakiti orang lain dengan cara berdesak-desakan. Kenapa? Karena kalau menyakiti orang lain hukumnya haram, sementara mencium hajar aswad, mengecup hajar aswad, mengusap hajar aswad itu hukumnya hanya sunnah saja. Nggak usah nyakiti orang lain, nggak usah pengen berbangga-banggaan. Kalau dapat anugerah dari Allah ya kita bisa, kalau enggak ya tetap dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup isarah ya. Pada saat dia mengusap, bagaimana mengusap hajar aswad? Diusap begitu, dia baca bismillahi wallahu akbar. Fa in syaqqa at-takbilu istalamahu biyadihi aw bi'aswan ya, wa qabbala mastalamahu bihi. Kalau memang dia tidak bisa untuk mencium hajar aswad, maka dia bisa mengusapnya dengan tangannya atau dengan tongkatnya lalu menciumnya pada saat istilam. Kalau nggak bisa bagaimana? Wa in syaqqa istilamuhu asara ilaihi wa qala Allahu akbar. Pada saat dia tidak bisa mengusapnya, maka isarah dari jauh. Bismillahi Allahu akbar. Cium. Bismillah itu gini, terus tangannya begini, itu seakan-akan mengusap. Bismillahi Allahu akbar, cium. Seperti itu. Pada saat kita berada di hajar aswad. Wa yustaratu li sihhati at-tawafi ay yakuna at-taifu 'ala taharati min al-hadath al-asghar wa al-akbar li anna at-tawafa mislu as-salati ya ghairu annahu rukhisa fihi al-kalam ya. Disyaratkan menjadi syarat sahnya tawaf adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini pendapat jumhur, kecuali mazhab Malik yang memperbolehkan pada saat tawaf itu boleh dalam keadaan tidak suci. Mazhab jumhur termasuk Syafi'iyah itu wajib suci. Artinya kalau pada saat kita tawaf kita tersentuh perempuan, maka batal, kita wajib untuk melaksanakan wudhu kembali. Tetapi di dalam Majmu' Syarah Muhadzab ada pendapat ulama Syafi'iyah yang memperbolehkan jika kondisinya berdesak-desakan dan sulit untuk menghindari terjadinya sentuhan laki-laki dan perempuan, maka kita boleh mengikuti pendapat ulama tersebut yang mengatakan sah. Nggak perlu intiqal madhab. Begitu, nggak perlu pindah kepada madhab. Karena apa? Karena tawaf itu seperti sholat, hanya saja bedanya tawaf boleh ngomong. Jadi kalau tawaf ngomong dengan sampingnya sebelahnya itu nggak batal. Yang penting tetap berputar berlawanan dengan arah jarum jam, Ka'bah berada di sebelah kirinya. Kalau kita berpaling ke belakang sampai muter begitu, sementara posisi ini kita sudah keluar dari Ka'bah, itu batal tawafnya. Itu ingat-ingat. Jangan sampai noleh-noleh yang sampai membuat badan kita menjadi berputar. Kemudian yang nomor 5, yaj'alul baita an yasarihi wa yatufu bi sab'at ashwatin wa idha hada ruknal yamani istalamahu bi yaminihi in tayassara wa yaqul bismillahi wallahu akbar wa la yuqabbiluh. Kemudian dia tawaf dari sisi dari sisi kirinya ya. Sisi kirinya itu Ka'bah, dia tawaf muter sebanyak 7 kali. Harus yakin 7 kali. Kalau dia nggak yakin, tambahin, nggak boleh kurang. Kalau kurang batal tawafnya. Jika sudah sampai pada saat kita tawaf sampai rukun Yamani itu pojokan Ka'bah sebelum Hajar Aswad, maka kita disunahkan untuk istilah mengusap sebenarnya hajar rukun yang diusap. Kalau nggak bisa ngusap ya dari jauh isharah, ya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, begitu saja, tidak usah dicium. Bedanya dengan Hajar Aswad tadi dicium. Lalu kemudian kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita ulang-ulang sampai kita di Hajar Aswad. Sampai Hajar Aswad lagi kita Bismillahi Allahu Akbar. Cium, jalan lagi berat. Doanya apa Ustaz ketika tawaf? Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um menjelaskan tidak ada doa khusus pada saat kita tawaf. Bebas, baca apa saja, doa apa saja boleh. Tapi Imam Syafi'i mengatakan seandainya membaca Quran itu lebih beliau cintai. Artinya doa apa saja boleh. Hanya saja para ulama menegaskan jangan lupakan doa dari Nabi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 6, wa yustahabur romal, disunahkan romal. Romal itu apa sih? Wa huwal isra'u fil masyi ma'a taqarrubil
fi salasatil asywatil ula min tawafil qudumi lirrajul khassatan. Bagi laki-laki disunahkan romal. Romal itu berjalan cepat dengan pendek-pendek jangkauannya, bukan berlari, jalan cepat. Jalan cepat. Nah, pada saat 3 putaran yang pertama, muter itu dengan jalan cepat, bukan dengan lari. Perempuan tidak disunahkan untuk jalan cepat. Nah, kenapa sih disuruh romal? Dulu ceritanya kan zaman Nabi ketika Rasulullah dengan para sahabat umrah itu banyak yang kena demam. Nah, orang kafir pengen ngeledek, maka dia duduk di sisi Ka'bah. Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk romal, jalan cepat supaya kelihatan sehat. Nah, seperti itu. Maka kita kemudian menirunya hingga hari ini untuk sunnah romal bagi laki-laki. Itu sunnah pada saat tawaf kudum ya. Setelah tawaf yang lainnya tidak disunahkan romal, jalan biasa. Itu untuk perempuan tidak disunahkan romal. Wa kama yustahabu lirrajuli ayyattabi'a fi tawafil qudumi fi jami'il asy'ar. Itu juga disunahkan bagi laki untuk ittiba. Ittiba itu mengenakan ihram yang atas, yang bagian kiri itu di atas pundak, sementara bagian kanan itu di bawah ketek. Itu namanya ittiba. Itu disunahkan pada saat tawaf kudum juga. Selain tawaf kudum boleh kemulan. Ya, tidak disunahkan lagi, dan itu disunahkan sebanyak 7 putaran pada saat dia tiba tersebut. Oke, yang ke-7, summa yahruju ila Safa. Kemudian dia pergi ke Safa. Ya, naik ke Safa, ke Gunung Safa. Nah, pada saat dia naik dia baca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu saja. Ketika sudah sampai di Safa, maka yustahabu ayastaqbilal qiblah. Wajib sunnah untuk menghadap kiblat karena Ka'bah itu kelihatan. Di sudut sana itu kelihatan. Kita hadapkan wajah kita ke kiblat. Ya, wa yuhammidullaha wa yukabbirullah. Kemudian puji Allah Subhanahu wa taala dan takbir. Alhamdulillah Allahu akbar. Alhamdulillah Allahu akbar. Lalu berdoa, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Wa anjaya wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Jadi setelah itu lalu kemudian kita menghadap ke kiblat, masih berdoa mengangkat tangan dengan doa apa saja yang jadi kebutuhan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mulai berjalan biasa. Pada saat sampai pilar hijau, kita disunahkan romal, bukan lari. Ini orang Indonesia banyak salah pakai lari. Romal itu jalan cepat bagi laki-laki, bagi perempuan tidak. Jalan romal cepat, dan disunahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 7 kali, maka kita akan selesai di Marwah. Disitulah kita tahallul, disunahkan untuk cukur gundul. Nah, bagi perempuan cuma ambil beberapa helai rambutnya saja. Pada saat itu sudah sah. Ingat, ibadah umroh itu ibadah yang mahal secara harga, mahal secara waktu. Mari kita bersama belajar dengan baik, yang urgen, ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Insyaallah umroh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.